Dokter Mei, Anda sudah melakukan 8 operasi. Istirahatlah sebentar. Mana yang lebih penting, istirahat atau pasien? Cepat lakukan operasi. Dokter Mei! Dokter Mei! Dokter Mei! Aduh nak, bagaimana ini? Kenapa kamu begitu bodoh? Kenapa kamu jadi begini, kakak ipar? Meskipun kamu membenci anakku yang lumpuh itu, kamu tidak boleh bunuh diri dengan cara menabrakkan diri ke dinding. Ini semua adalah salahku. Seandainya aku bisa menyadarinya lebih awal, menahanmu lebih cepat, kamu tidak akan meninggal. Oh anakku, kematianmu sangat tragis. Kakak perempuan dari keluargamu, kalian jangan terlalu sedih. Dia sendiri yang ingin mencari mati, kalian sudah mengurus pemakamannya, itu artinya kalian berhati baik. Benar sekali, keluarga asalnya saja memang tidak menginginkannya. Kalau bukan karena kalian, mungkin dia sudah dibuang ke kuburan massal. Meskipun dia mencoba bunuh diri karena tidak mau menikah dengan kakak sulungku yang cacat, tapi keluargamu tidak akan bertindak tidak bermoral dan tidak adil. Betul sekali, bagaimanapun juga, dia adalah calon istri Huayu yang sudah dijodohkan sejak kecil. Pemakaman ini. Wah. Dia bangkit dari kematian ya. Kau manusia atau hantu? Bu, kumohon jangan suruh aku menikah dengan Mo Huayu itu. Aku akan melakukan pekerjaan sebanyak apapun itu. Jangan usir aku. Bu, Aku sudah membesarkanmu sampai usiamu 18 tahun. Itu sudah cukup modal. Dasar anak tidak berguna itu. Kau harus kembali ke keluargamu. Bahkan jika kau harus mati. Pergi, cepat! Dasar gadis kurang ajar, bahkan ibu kandungmu saja tidak menginginkanmu. Kenapa kau malah menempel di rumah kami? Enyah dari sini. Betul sekali, cepat enyah kau dari sini. sial. Aku, seorang dokter kedokteran, ternyata malah masuk ke dalam tubuh wanita yang tidak disayangi ibu kandungnya, dibenci oleh keluarga suaminya, dan tidak diinginkan siapapun. Ini benar-benar nasib sial. Kau yang mendorongku ke dinding tadi. Bukannya dibilang dia menabrakkan diri ke tembok? Aku sudah bilang itu aneh. Bahkan, jika dia tidak mau menikahi orang lumpuh yang tidak berguna, masih bukan alasan untuk bunuh diri. Benar Ternyata sekali. dia didorong. Omong kosong apa ini? Beraninya kau memfitnah istriku? Betul, jelas-jelas kau sendiri yang mau mati. Malah bilang aku yang mendorongmu. Apa sebenarnya niatmu? Apa kau pikir setiap wanita tidak punya hati nurani sepertimu ya? Setelah melihat Mo Huayu lumpuh, langsung saja kau merayu adiknya Mo Jianjun. Dan kau menikahi pacar kakak laki-lakimu sendiri. Apa kau tidak merasa bersalah? Omong kosong, aku bisa bersaksi. Kau sendiri yang mencampakkan putraku yang lumpuh itu. Kau lebih baik mati daripada menikah dengannya. Pada akhirnya, kau malah menyalahkan kami karena menjebakmu. Lumpuh, bukankah ini persis seperti bidang keahlianku? Tidak kusangka setelah kembali, masih ada pasien yang bisa kurawat. Siapa bilang aku tidak mau menikah? Semua orang ada di sini, kalau begitu mohon bantu aku menjadi saksi. Aku, Meizu King, bersedia dengan sepenuh hati menikahi Mo Huayu. Mulai sekarang, aku pasti akan merawatnya dengan baik. Aku tidak akan pernah meninggalkannya. Gadis dari keluarga Mei ini baik sekali hatinya. Aku tidak akan percaya dia bunuh diri karena suaminya lumpuh. Kurasa pasti dia dijebak orang lain. Bau ini. Aduh, tadi aku terlalu cepat setuju. Aku tidak mungkin menikahi pria tua yang gendut, bau, dan tidak mandi, kan? Wah, dewa sungguh baik padaku. Dilihat dari ini. Dasarnya lumayan bagus. Sungguh kasihan, lumpuh.
Bahkan tidak ada yang merawatmu. Sekarang, aku tidak bisa kembali ke rumah orang tuaku. Jadi aku harus tinggal di keluargamu kalian. Kita berdua bisa dibilang saling mengandalkan satu sama lain, iya kan? Nah, aku akan mulai melepaskan pakaianmu. Kita sudah menikah, iya kan? Ini tidak berarti aku mengambil keuntungan darimu. Tenang saja, bagian yang tak perlu dilihat. Aku tidak akan melihatnya sama sekali. Ternyata, kamu masih seorang tentara ya? Bekas luka ini seharusnya ditinggalkan saat kamu menjalankan tugas, iya kan? Tidak kusangka. Kamu ternyata pahlawan besar. Kamu siapa? Keluar. Suamiku, jangan panik. Itu tidak baik untuk kesehatanmu. Diam. Kau panggil siapa suamimu? Tenangkan dirimu. Aku istrimu yang telah dijodohkan sejak dalam kandungan. Aku sudah menikah dengan keluargamu. Apa kau tidak tahu? Singkirkan tanganmu dariku. Aku tidak mau. Apa kau sebegitu butuh lelaki? Sampai-sampai orang cacat sepertiku pun tidak kau pilih-pilih. Terserah kau mau bicara apa. Yang jelas, aku sudah menikahimu. Aku punya tanggung jawab untuk merawatmu. Apa yang mau kau lakukan? Aku akan mengganti selimut barumu. Kenapa kau membawa selimut bau dan kotor ini ke sini? Cepat singkirkan. Boleh saja, tapi belikan aku selimut yang baru. Yang baru? Di mana rumah kami punya selimut baru? Tunjangan bulanan Huayu diberikan padamu, kan? Berikan saja uangnya itu padaku. Aku yang akan membelinya. Apa kau tahu berapa harga satu selimut baru? Dari mana aku bisa mendapatkan uang untukmu? Selain itu, berapa banyak sih tunjangannya itu? Itu saja tidak cukup untuk biaya obat dan perawatan medisnya sebulan. Baguslah. Karena keluarga ini sudah sangat kekurangan, sepertinya TV ini tidak berguna, lebih baik aku jual saja, sekalian membeli beberapa barang. Berani kau? Lihat saja aku berani atau tidak. Hentikan. Kau tunggu dulu. Kau hanya ingin satu selimut baru kan? Ambil ini. Cepat letakkan TV itu. Kenapa tidak bilang begitu dari tadi? Lihat apa yang kubawa untukmu. Dari mana kau dapatkan selimut baru ini? Tentu saja aku mengambilnya dari ibumu. Dia mau? Tentu saja dia tidak mau. Tapi, dia tidak melihat siapa aku. Aku punya banyak cara untuk membuatnya dengan senang hati memberikannya. Hebat kan? Kau tidak perlu melakukan ini. Tentu saja perlu. Aku sudah berjanji kepada semua tetangga di sekitar bahwa aku akan tetap tinggal di keluargamu untuk merawatmu dengan sangat baik. Kalau begitu, bagaimana kau akan memberiku hadiah? Apa yang kau lakukan? Dasar wanita kurang ajar. Wah, tidak kusangka setelah kau terbaring begitu lama, ototmu masih seelastis ini. Hei, apa kau dulu?
Dewa perang di militer? Bagaimana? Lihat, bersihkan. Aku membersihkannya. Ada kotak di laci samping tempat tidurku, ambilkan. Buka. Ini, semuanya untukku. Bukankah kau hanya menginginkan uang? Ambil saja semuanya, dan pergi dari sini. 10, 20, 70, 18, 100. Uang sebanyak ini. Seharusnya cukup. Ternyata, tidak ada yang mau tinggal bersama orang cacat. Untuk menyembuhkan kaki dan wajah Mohuayu, kita harus membeli semua bahan obat dan perlengkapan untuk operasi terlebih dahulu. Istriku, kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Jangan sentuh dia. Apa yang akan kamu lakukan? Cepat minggir. Aku mau membawa istriku ke rumah sakit. Aku bisa menyelamatkannya. Mana mungkin anak sekecil kamu punya cara untuk menyelamatkan orang? Jangan sok hebat lagi. Cepat minggir. Benar sekali, kalau sampai menunda waktu penyelamatan, kamu bisa jadi pembunuh. Minggir! Percayalah padaku, aku yang bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Sudah aku bilang jangan sok bisa. Oh, hanya dengan menekan 2 kali, orang bisa sadar kembali. Apa kamu benar-benar mengira kamu adalah Huatuo yang terlahir kembali? Menurutku, sebaiknya kita segera membawa orang itu ke rumah sakit. Hanya dia. Tidak mungkin dia bisa menyadarkan orang itu. Kamu telah membunuh istriku. Istriku. Kamu sudah sadar. Pi, cepat bangun. Istriku, gadis inilah yang menyelamatkanmu. Nona, terima kasih. Kamu adalah penyelamatku. Benar, terima kasih banyak. Kalau bukan karenamu, mungkin istriku sudah tidak tertolong lagi tadi. Aduh, aku benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa. Setelah kembali, beristirahatlah yang cukup dan sebisa mungkin hindari olahraga berat. Hai nak, Anda telah selamatkan istri saya. Saya sangat berterima kasih. Bagaimana kalau saya antar Anda pulang? Tidak perlu. Nak, saya punya toko pakaian. Tepat di depan sana, saya akan berikan pada Anda beberapa setel pakaian. Ayo. Katanya kau ini sampah. Mengapa kau harus mencoba meniru orang lain? Untuk menikahi istri. Hah, sekarang rasakan akibatnya. Orang itu kabur. Benar sekali. Kalau saya jadi kau, lebih baik mati saja. Daripada menyusahkan orang lain. Kau memang tidak berguna. Kalau tidak langsung mati, tetap saja tak ada gunanya. Pergi kau. Kau pikir kami mau datang ke sini? Kami hanya melihat istrimu yang baru kau nikahi itu kabur.
Jadi kami datang ke sini hanya untuk mengasihanimu saja. Kau ini sampah yang merusak diri sendiri dan orang lain. Kenapa kau tidak mati saja? Hentikan. Hentikan. Bagaimana keadaanmu? Kau baik-baik saja kan? Bukankah kau sudah pergi? Kenapa kau kembali lagi? Aku ini istrimu. Kalau tidak kembali ke sini, mau kemana lagi aku? Wah, sungguh sebuah drama mengharukan tentang kasih sayang suami istri. Mei Zuking, kau benar-benar murahan. Seorang cacat bisa kau anggap berharga. Hahaha, hanya orang cacat yang mau padanya. Pantas saja mereka berdua dibilang pasangan serasi. Yang satu bodoh, yang satu sampah. Sungguh sangat cocok. Hahaha, Apa kalian sudah selesai bicara? Kalau sudah selesai, pergi dari sini. Ini rumahku. Apa hakmu mengusirku? Kalau kau membuatku marah, akan kubuat kau dan sampah ini tidur di jalanan bersama. Kalian beginikah cara kalian memperlakukan pahlawan pasukan? Komandan, Komandan. Mo Huayu adalah pahlawan pasukan kami. Bagaimana bisa kalian membiarkan dia dihina dan disiksa? Jika ada yang berani lagi tidak menghormati pahlawan kami, siapapun kalian, tidak akan kubiarkan. Komandan, kenapa Anda datang? Huayu, kau punya istri yang baik. Aku bahagia untukmu. Kau harus punya keyakinan. Kau pasti akan sembuh. Aku menunggumu kembali. Komandan, aku mungkin harus mengecewakan Anda, kakiku ini. Cacat, Mo Huayu, siap. kau adalah prajurit yang kubesarkan. Prajuritku tidak akan pernah selemah ini. Benar, kau pasti bisa berdiri lagi. Kembali ke unit, kau tetap bisa menjadi pahlawan jagoan kami. Jika ada masalah di masa depan, jangan ragu untuk mencariku. Ambillah uang ini untuk pengobatan Huayu. Terima kasih, Komandan. Kenapa kau kembali? Aku sudah bilang kau boleh mengambil uang itu dan pergi. Aku juga sudah bilang, aku akan tinggal untuk menjagamu. Lihat, semua obat-obatan ini kubeli untuk mengobatimu. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Lagi pula, komandan sudah memberi perintah. Kau harus percaya diri. Apakah aku benar-benar bisa berdiri lagi? Tentu saja. Jika engkau tidak percaya, angkat saja tanganmu dan sentuh wajahku. Cobalah. Kau hanya mengalami atrofi otot. Tubuhmu tidak ada masalah. Lihat. Aku benar-benar bisa bergerak. Dah, sudah kubilang kau pasti bisa. Suamiku, tenang saja. Aku pasti bisa menyembuhkanmu.
Kenapa kau ini tidak tahu malu? Baru bertemu pertama kali sudah memanggil suami? Kalau begitu, kau memanggilku istri juga boleh. Atau panggil aku istriku. Wajahmu sudah diolesi obat selama 1 minggu. 2 hari lagi perbannya bisa dibuka. Pasti tidak ada masalah. Wow, wajah yang sangat cantik. Ini seperti wajah superstar internasional. Sangat tampan. Aku tahu wajahku tidak akan bisa sembuh. Sudah sembuh atau belum? Bukankah kau hanya perlu melihatnya sendiri? Wajahku. Suamiku, kau sangat tampan. Terima kasih. Lalu, bagaimana caramu akan berterima kasih padaku? Kakak, aku datang mengunjungimu. Adikmu itu, dia iri padamu sejak kecil. Jika dia melihat wajahmu sembuh, kemungkinan besar dia akan membuat masalah. Lalu bagaimana? Jangan terlalu khawatir, biar kupikirkan. Aku punya ide. Kakak. Kakak, jika kalian tidak menjawab, aku akan langsung masuk. Tunggu, jangan masuk dulu. Sudah kubilang, mereka pasti menyembunyikan rahasia kotor. Kalau tidak, kenapa mereka menyembunyikan diri dari kita seperti itu? Seorang yang lumpuh dan cacat masih bisa berbuat onar. Siapa tahu apa yang mereka berdua lakukan di dalam sana. Pasti sedang merencanakan cara untuk menjebak kita. Aku ingin lihat saja apa yang sebenarnya dia rencanakan. Ayo, masuk. Kalian. Bukankah sudah kukatakan agar kalian menunggu sebentar? Kalian sedang apa? Kita semua sudah dewasa. Apa yang kita lakukan? Apa kamu tidak tahu? Tapi dia sudah terbaring di ranjang, bagaimana bisa? Meskipun kakakmu lumpuh, itu tidak berarti dia kehilangan kemampuannya. Benar saja, selama aku tidak merasa malu, maka orang lainlah yang akan merasa malu. Hei, sudah cukup. Jangan lihat dia kakak iparmu. Kalau tidak ada apa-apa, pergilah. Sungguh tak kusangka, seorang yang tidak berguna sepertimu, ternyata masih ada wanita yang mau mendekatimu. Apa kamu sudah selesai bicara? Kalau sudah selesai, keluar sana. Apa kamu pikir aku mau berlama-lama di sini? Jianjun, kita pergi. Tadi nyaris saja. Bagaimana? Riasan bekas luka yang kubuatkan untukmu ini bagus, kan? Mereka tidak menyadarinya. Ternyata, ini adalah efek spesial panggung. Ide yang kamu berikan ini sangat bagus. Kalau tidak,
Wahyu, ayo makan. Sini, biar aku suapi kamu. Tidak usah, aku bisa sendiri. Tidak boleh. Aku harus menyuapi kamu. Tidak perlu, aku masih. Lagi. Aku bisa makan sendiri. Kamu juga harus makan. Ada apa? Tersangkut duri ikan. Duri ikan? Coba kulihat. Pergi ke sana dan ambilkan pinset kecil dan senter untukku. Sini. Buka mulutmu sebentar. Buka mulut. Masih ada? Sepertinya sudah tidak ada. Sayang, kamu sungguh hebat. Besok aku akan mengoperasi kakimu. Kamu takut? Aku percaya padamu. Tenang saja. Aku pasti akan menyembuhkan kakimu. Ternyata ini kebenarannya. Aku tidak boleh membiarkan kaki Mo Huayu sembuh. Kalau nanti dia seperti dulu lagi, dia akan meremehkanku. Kalau begitu mari kita mulai. Jangan tegang. Kalian, Dasar wanita jalang, kau berani membunuh anakku. aku tidak, bukan aku. Sudah kuduga kau tetap bertahan di sini dan tidak mau pergi. Pasti ada rencana licik. Ternyata kau ingin mencelakai kakak sulung ya. Kau wanita kejam. Kau pikir kau ini siapa? Berani-beraninya mengoperasi kakak sulungku. Aku rasa kau ingin nyawa kakak sulungku. Panggil orang, cepat bawa Huayu ke rumah sakit. Aku tidak akan membiarkan wanita jahat ini mencelakai anakku. Akan kulihat siapa yang berani. Akan kulihat siapa yang berani. Sebaiknya kau segera menyingkir. Jika tidak, jangan salahkan aku jika bersikap kasar padamu. Hari ini tidak akan ada satupun di antara kalian yang boleh membawanya pergi. Jika tidak, aku akan melawan kalian sampai mati. Apa kau pikir kau bisa, Meizu King? Kau tidak lihat, kau ini siapa sebenarnya? Kau pikir kau bisa menghentikan kami? Kalau begitu, kau boleh coba saja. Dasar orang yang tidak tahu diri. Ayo, seret perempuan jalang ini keluar. Akan kulihat siapa yang berani. Aku peringatkan kalian, tidak ada satupun dari kalian yang boleh mendekat. Siapapun yang mendekat, aku akan membunuhnya. Kau berani mengacungkan pisau di depanku. Hongxia, cepat panggil tim keamanan. Tangkap pembunuh yang telah mencelakakan anakku ini. Aku akan segera pergi. Jangan mendekat. Kau pikir dengan pisau kecil dan jelek itu kau bisa melindunginya? Sudah kubilang jangan mendekat. Lepaskan aku. Dasar jalang cilik. Orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika aku tidak memberimu pelajaran yang baik, kau benar-benar lupa siapa dirimu. Kau. Bapak, dialah yang mau mencelakakan kakakku. Ikut kami sekarang. Lepaskan aku tidak mau pergi.
Aku tidak mau pergi. Lepaskan aku. Hentikan. Suamiku, kakimu. Teman-teman, ini semua salah paham. Istriku sedang mengobatiku. Dia sama sekali tidak menyakitiku. Suamiku. Aku baik-baik saja. Kalian ini sedang memainkan drama apa sih? Mempermainkan kami. Ayo bubar. Kakimu, bagaimana bisa? Bagaimana? Melihatku bisa berjalan, kau sangat kecewa. Aku tidak. Istriku sedang mengobatiku. Kau memanggil orang untuk menangkapnya. Itu karena Mo Jianjun, pukulan ini adalah peringatan dariku. Jika kau berani lagi mengganggu istriku, akan kubuat kau terbaring di ranjang. Kau percaya? aku tidak berani. Aku tidak berani. Lebih baik jika tidak berani. Wayu, kenapa kamu main tangan? Memukul adikmu? Bu, siapapun yang berani mengganggu istriku, aku tidak akan membiarkannya, termasuk ibu. Kamu benar-benar berani. Berbicara seperti itu padaku, kamu benar-benar anak durhaka. Kakiku baru sembuh, aku perlu istirahat. Jika tidak ada apa-apa, kalian keluar dulu. Kamu ini. Bu, cepat pergi, cepat pergi. Wayu, wajahmu dan kakimu akhirnya sembuh. Kau tidak tahu aku. Keluar, adik ipar. Suamiku, kamu benar-benar keren sekali. Kamu tidak tahu, kamu tadi... Aduh. Kenapa bisa begini? Tadi dia jelas-jelas bisa berdiri. Kenapa sekarang malah... Suamiku, tidak bisa. Kita coba turun dan berjalan lagi. Tidak bisa. Aku sama sekali tidak dapat bergerak. Tidak apa-apa. Aku pasti akan mencari tahu penyebabnya dan menyembuhkan kakimu. Tapi, kita tidak boleh membiarkan mereka tahu soal ini. Kalau selama ini kamu harus keluar. Gunakan saja alasan tidak bisa berdiri lama-lama dan haruslah pakai kursi roda. Baik. Enak sekali. Yang ini wangi, yang ini sangat wangi. Benarkah? Coba aku cicipi. Enak. Kakak tertua, bukankah kakimu sudah bisa berdiri? Mengapa kamu sekarang duduk di kursi roda lagi? Kaki saya baru saja sembuh, tidak boleh berdiri terlalu lama. Makanlah. Sepanjang hari, tidak melakukan pekerjaan rumah tangga sedikit pun, hanya menunggu untuk dilayani. Jangan berpikir, hanya karena ada komandan yang mendukungmu, kamu hebat. Maksudmu, kamu mau aku melakukan semua pekerjaan rumah tangga? Ya, mengapa aku harus bekerja keras setiap hari, melayani semua orang di rumah ini? Betul, sama-sama menantu, harus diperlakukan adil. Mulai besok, urusan memasak di rumah, kamu yang urus. Betul sekali, karena sudah menikah ke keluarga Mo kita, kamu harus menaati peraturan keluarga kita. Iya, apa yang kalian katakan ada benarnya. Mulai besok, saya akan belajar memasak. Ini sudah jam berapa? Mengapa makanan belum siap juga? Siapa yang tahu apa yang dia lakukan di dapur? Terdengar suara ledakan. Cepat, dapur. Zuking, Ada apa ini? Zuking, kamu di mana? Bagaimana keadaanmu? Apa ada yang terluka? Aku tidak apa-apa, tapi dapur. Ibu,
Aku tidak sengaja. Dasar gadis kurang ajar. Aku hanya menyuruhmu memasak. Kau malah meledakkan dapur. Ibu, maafkan aku. Aku benar-benar tidak sengaja. Aku juga tidak tahu bagaimana itu bisa meledak. Ibu, tolong jangan marah ya. Ibu, dia ini memang sengaja. Ibu tidak boleh membiarkannya begitu saja. Adik ipar demi Tuhan, mana mungkin aku mempertaruhkan nyawaku sendiri. Kalau bukan karena kalian menyuruhku memasak, dapur ini tidak akan meledak. Apa maksud perkataanmu itu? Jangan-jangan, ini salah kami? Tidak, mana mungkin aku menyalahkanmu? Maksudku, kalau hari ini aku belum bisa, aku masih bisa belajar lagi besok. Ibu tenang saja, aku pasti akan bisa membuat masakan yang memuaskan semua orang. Apa? Kau masih mau ke dapur lagi? Kau ingin meledakkan seluruh keluarga kita, begitu? Tapi kalau tidak belajar, bagaimanapun juga aku harus belajar. Ibu, jangan khawatir ya. Aku pasti akan belajar dengan sungguh-sungguh. Cukup, aku peringatkan kau. Mulai besok, kau dilarang menginjakan kaki di dapur walau setengah langkah pun. Kalau begitu, urusan memasak ini tentu saja diserahkan kepada adik iparmu. Dasar wanita murahan, kau tunggu saja pembalasanku. Makanlah dagingnya, nak. Kalian berdua, makan bakpao. kenapa kalian makan makanan mewah, sementara kami hanya makan bakpao? Kakak ipar, kakak tidak mengurus rumah tangga, jadi tidak tahu betapa mahalnya kebutuhan dapur. Uang yang kalian berikan setiap bulan, jumlah yang sedikit itu, mana cukup untuk kalian makan? Lagi pula, saya juga harus bolak-balik memasak untuk kalian, dan melayani kalian. Apa yang dikatakan Hong Xia benar. Tahun-tahun ini, saya bahkan tidak tahu berapa banyak uang yang sudah saya keluarkan. Saya beritahu ya, mulai sekarang kalian berdua hanya akan makan makanan ini. Jika kalian tidak suka makannya, masak sendiri sana. Benar. Suka makan atau tidak? Kalau tidak mau, ya sudah. Sini nak, Ya, mari baik. makan. Makan. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Sini, menantu. Terima kasih banyak, Bu. Istriku, makan ini. Haha, makan. Ya. Ye, hebat, hahaha. Mei Zuking, kamu gila. Kamu pikir kamu siapa? Berani menjungkir balikan meja di rumahku? Mei Zuking, kamu sudah tidak waras ya? Hah, mulai hari ini, kalian berdua, jangan harap kalian bisa makan. Kita lihat saja sampai sejauh mana kamu bisa bertahan. Betul, kalian yang satu pincang, yang satu lagi bahkan tidak bisa memasak. Biar kalian pergi kelaparan. Baik, kalau begitu kita pisah rumah. Kamu bilang apa? Pisah rumah? Benar, kita pisah rumah. Mulai hari ini, kita tinggal di Siwan. Kalian tinggal di sisi timur bangunan. Keluarga kita berdua, kita hidup tanpa saling mengganggu. Tentu saja, mulai sekarang suamiku tidak perlu lagi memberikan uang untuk keperluan keluarga ini. Tidak boleh. Bukankah kalian bilang uang yang kami berikan tidak cukup? Kalau begitu, kita hidup terpisah saja. Kebetulan, Anda juga tidak perlu lagi menalangi uang untuk kami. Mei Zuking, sebenarnya apa maumu? Berani-beraninya minta membagi rumah tangga. Aku tidak setuju. Benar, kau hanya ingin memprovokasi hubungan kami sebagai saudara dalam rumah ini. Kapan giliranmu bicara? Mei Zuking, kau mau membagi rumah tangga ya? Baik, kecuali aku mati. Bagus. Saat kau mati nanti, ingatlah untuk memberitahuku. Mei Zuking, kau pikir kau ini siapa? Berani-beraninya bicara seperti itu pada ibu? Dasar anak kurang ajar. Dasar kau tidak tahu sopan santun. Hari ini, aku harus memberimu pelajaran yang setimpal. Aku setuju membagi rumah tangga. Apa? Aduh, Aku belum mati. Siapa yang berani membagi rumah tangga? aduh, Tuan Besar. Akhirnya Anda kembali juga. Kalau Anda tidak kembali, aku tidak akan sanggup lagi mengurus rumah ini. Ternyata dia adalah ayah Mo Huayu yang bertugas di militer. Ayah, kebetulan ayah datang. Kakak dan kakak ipar sedang mempertimbangkan untuk membagi rumah tangga loh. Mereka sama sekali tidak menganggap ayah ada ya. Betul, ayah mertua. Dengan melakukan ini, mereka terang-terangan menganggap ayah sudah mati. Kalau ayah tidak turun tangan, rumah tangga kita ini bisa hancur karena ulah mereka. Kaulah yang mau membagi rumah tangga? Ya, Apa
tidak bisa bicara baik-baik. Kenapa kamu main pukul? Aku sedang menghajar anakku. Orang lain tidak usah ikut campur. Mei Zuking, jangan bicara. Aku yang ingin memisahkan diri. Aduh suamiku, kamu lihat kan? Mereka berdua ini tidak tahu balas budi. Ayah, kakak memang sengaja. Dia ingin membuat keluarga kita jadi hancur berantakan. Iya, ayah mertua. Kalau orang lain tidak tahu, mereka akan berpikir ayah yang bersalah padanya. Makanya dia memisahkan diri. Di keluarga kita ini, sejak kapan kamu boleh ikut campur urusan kami? Memisahkan diri, lihatlah dirimu dengan kondisimu yang sekarang ini. Kemampuan apa yang kamu miliki untuk meminta memisahkan diri? Aku meminta memisahkan diri, bukankah itu yang kalian inginkan? Bukankah kalian semua meremehkan aku? Dengan memisahkan diri, kita semua akan hidup lebih baik. Kamu bilang memisahkan diri, ya memisahkan diri begitu saja. Kalau ini sampai tersebar luas, mau ditaruh di mana harga diriku? Kamu sengaja membuatku malu. Ternyata ayah hanya memikirkan harga diri ayah. Kalau aku menghentikan biaya hidup kalian, kamu pikir dengan sedikit tunjangan yang kamu punya itu bisa bertahan hidup? Kamu itu orang yang tidak sempurna, mengandalkan siapa yang akan menjagamu. Aku yang akan menjaganya. Kamu, Benar. Jangan kira ayah sebagai seorang ayah bisa seenaknya saja menghukum putranya. Ayah tidak berhak menghukumnya. Kamu berani melawan aku. Apa kamu tahu? Wahyu, dia melakukan ini untuk mendapatkan persetujuan Anda. Berapa banyak yang sudah dia korbankan? Tapi bagaimana dengan Anda? Sejak kecil, Anda mengabaikannya dan menyalahkannya. Sebanyak apapun yang dia lakukan, Anda tidak pernah puas. Setelah dia terluka, apakah Anda memberinya perhatian? Anda sama sekali tidak pantas menjadi ayahnya. Mei Zuking, dasar gadis kurang ajar. Apa kau memberontak ya? Berani-beraninya kau bicara seperti itu pada ayah mertuamu. Benar, menurutku, kau hanya ingin membuat ayahku mati karena marah. Sebenarnya, apa niatmu? Aku rasa dia hanya ingin memisahkan diri dari keluarga, agar bisa membagi harta. Baik, kalian ingin memisahkan diri dari keluarga. Kalau begitu, aku akan kabulkan. Suamiku, Pergi. Setelah berpisah, Siwan akan jadi milik kalian. Karena sudah berpisah, kalian harus mandiri. Mulai sekarang, jangan harap bisa mendapatkan 1 sen pun dariku. Meskipun kalian mati kelaparan, jangan datang dan memohon padaku. Kami tidak akan pernah memohon kepada Anda. Bagus, kalau begitu kita berpisah. Suamiku, aku tidak menyangka kamu akan setuju denganku untuk berpisah. Aku tidak tega melihatmu merasa tidak nyaman. Tapi, setelah berpisah nanti, kamu masih harus repot merawatku. Merawatmu adalah keberuntunganku. Lagi pula, aku yakin kakimu pasti akan cepat sembuh. Suamiku, kehidupan kita di masa depan akan semakin membaik. Pasti akan. Mengapa kamu mengambil pakaianku? Aku mau membantumu mandi. Wah, bentuk badanmu ini seperti model internasional loh. Suamiku, Kamu masuk untuk apa? aku datang untuk membantumu mandi. Aku sudah bilang, tidak usah dibantu. Aku bisa sendiri. Itu tidak boleh. Kita sudah berpisah rumah sekarang. Hanya aku yang bisa membantumu. Aduh, ini. Ini sangat nyaman. Astaga, begini saja sudah blushing. Benar-benar tampan dan imut. Wah, ototnya sangat kencang ya. Oh, sudahlah. Cukup dengarkan aku. Keluar, sisanya aku bisa sendiri. Itu tidak boleh. Cepat duduk yang benar, aku akan membantumu. Tunggu sampai aku pulih. Aku pasti akan memberimu hukuman yang pantas.
Kalau begitu, aku akan menunggumu ya. Terima kasih ya. Aku merepotkanmu untuk merawatku seperti ini. Kita ini suami istri. Jangan pernah bicara seolah kita orang asing lagi. Suamiku, kita sudah berpisah rumah sekarang. Dan kakimu, perawatan berikutnya juga butuh banyak uang. Kita harus mencari cara untuk menghasilkan uang sendiri. Apakah kamu punya ide? Ya, membuka klinik. Klinik? Hanya saja, membuka klinik juga butuh banyak uang. Setidaknya 400.000 rupiah. Kita harus mencari cara untuk mengumpulkan uang ini terlebih dahulu. Bertahun-tahun ini, tunjangan kuku berikan semua untuk keluarga. Kita berpisah rumah. Ayah pasti tidak akan mau meminjamkan uang padaku. Ayahmu memang pilih kasih, selalu membela Mo Jianjun. Tidak apa-apa. Masalah uang, aku yang akan mencari caranya. Mei Zuqing pinjam uang. Iya benar. Katanya sih, dia mau buka klinik tidak jelas itu. Tidak cukup uang, keliling tanya orang mau pinjam 400.000 rupiah. Oh, ternyata begitu ya. Kakak ipar, terburu-buru seperti ini mau pergi kemana? Aku pergi kemana harus lapor padamu juga. Bukan cuma 400.000 rupiah kan? 200 ini akan kuberikan. Apa katamu? Aduh, kau ini, wanita secantik ini, menikah dengan kakakku. Sungguh disayangkan. Bersikaplah yang sopan padaku. Aku ini kakak iparmu. Kalau kau berani berbuat tidak senonoh padaku dan aku menceritakan hal ini pada ayahmu, menurutmu ayahmu yang sangat menjunjung tinggi nama baik keluarga, apakah dia tidak akan mengusirmu? Kau tidak berani bilang. Baiklah, mari kita bertaruh. Lihat saja apakah aku berani. Jika kau tidak menginginkan uang 400.000 rupiah itu, pergilah dan bilang pada ayahku. Lagi pula, kau yakin ayahku akan percaya padamu? Lalu, apa maumu? Cukup kau menemaniku semalam saja. Aku bisa meminjamkanmu uang 400.000 rupiah tanpa bunga. Bagaimana? Dasar bajingan mesum. Aku akan membuatmu kapok. 600.000 rupiah. Mau? Oke, tidak masalah. Sini, biar aku cium dulu. Astaga, ini masih siang bolong, tidak pantas kalau ada yang melihat. Malam ini jam 10 di teras atap. Aku tunggu. Baik, baik, baik. Tidak masalah, aku akan menuruti semua yang kamu inginkan. Kakak ipar dan adik ipar laki-laki bermesraan. Sungguh tidak tahu malu. Aku akan memberitahu Mo Huayu sekarang juga. Huayu, Ya, Bibili. Bibili, aku benar-benar tidak tahan lagi. Ada satu hal, aku harus memberitahumu. Kalau tidak, aku bisa mati menahannya. Apa yang terjadi? Aku hanya membela dirimu loh. Istrimu itu, dengan adikmu, sudah terlibat asmara. Bibili, Anda salah lihat ya. Juking bukan orang seperti itu. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Mereka berdua, di sudut gang sana, saling tarik-menarik. Istrimu, bahkan secara sukarela memeluk Jianjun. Menurutku, dia hanya jijik karena kamu tidak bisa berdiri. Makanya, dia mencari pria lain. Bibili, kadang-kadang, apa yang terlihat oleh mata belum tentu benar. Aku percaya Zuking. Istrimu sudah mengkhianatimu, tapi kamu masih saja bodoh. Pokoknya aku sudah mengingatkanmu ya. Terserah padamu mau percaya atau tidak.
Aduh, hati-hati. Kamu mau melakukan apa? Kamu tahu tidak, kalau aku tidak segera kembali, kamu sudah jatuh. Zuking, aku mohon padamu, jangan tinggalkan aku ya. Aku pasti bisa berdiri kembali. Aku akan bisa melindungimu. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan meninggalkanmu. Tentu saja tidak akan. Benarkah? Jika kamu tidak meninggalkanku seumur hidup ini, aku bersumpah akan berbuat baik padamu. Sungguh. Ternyata, seperti ini bisa memicu reaksi fisik pada pria ya. Kenapa kamu baru datang? Aku hampir tidak sabar lagi. Tolong, pelecehan seksual. Tolong, ada yang melakukan pelecehan seksual. Tolong, apa ada orang? Ada apa? Ada apa? Apa yang terjadi? Ayah mertua, Anda harus membela saya. Saya ini kakak iparnya. Tapi dia bahkan melakukan ini pada saya. Tidak, Ayah, dengarkan saya. Dasar kau binatang. Suamiku, Wajah keluargamu sudah kau permalukan. Lepaskan aku. Bukan begitu. Aku harus memukulnya sampai mati. Ayah, dengarkan aku. aduh suamiku, tenanglah sedikit. Mana mungkin anak kita melakukan hal seperti itu. Pasti si penggoda kecil ini sengaja merayu anakku. Bu, Anda tidak tahu bagaimana putra Anda. Apa Anda tidak jelas? Faktanya sudah terbukti jelas. Saya kebetulan lewat saja. Siapa tahu dia bahkan. Mei Zuking. Dasar wanita jalang, kau berani menjebakku. Kau bajingan tak tahu diri. Istriku. Aku menikahimu selama bertahun-tahun. Kau Istriku, tega istriku. melakukan Kau tega ini sekali tidak punya hati nurani. Istri, dengarkan aku. Bukan seperti itu. Kau adik ipar, berani melakukan hal seperti ini padaku. Saya sungguh tak sanggup menghadapi aib ini. Saya akan melaporkanmu. Saya akan membuatmu menanggung akibatnya. Berhenti. Kau mau masalah ini diketahui semua orang, membuat semua tetangga sekitar melihat keluargamu menjadi bahan tertawaan. Di mana aku harus kutempatkan wajahku? Tidak boleh pergi. Benar Tuan, jika masalah ini tersebar, putra kita akan hancur di tangannya. Betul. Jangan sampai orang lain tahu. Kalau tidak, bagaimana nanti saya bisa bertemu orang lagi? Tapi saya yang jadi korban. Siapa yang akan mengganti kerugian saya? Aku bayar. Asalkan kamu biarkan masalah ini, menyimpan rahasia ini rapat-rapat. Aku akan memberimu uang 400.000 rupiah untuk klinikmu. Bisa berdiri. Kesepakatan ini kamu tidak mau rugi. Hanya 400.000 rupiah. Reputasi keluargamu hanya bernilai uang sebanyak ini. Mei Zuking, jangan semakin menuntut. 400.000 rupiah kamu masih bilang sedikit. Kalau begitu, uang ini juga tidak perlu saya ambil. Bagaimana kalau kita lapor polisi saja? Kamu. Tunggu, mau berapa? Sebutkan angkanya. Mei Zuking, kamu benar-benar meminta harga yang sangat tinggi ya. Kamu tahu uang 1 juta rupiah itu konsep apa? Hanya 1 juta rupiah. Uang sebanyak ini untuk masa depan putra Anda dan reputasi keluargamu. Itu tidak berarti kan? Baik, 1 juta. Tidak bisa lebih dari itu. Lagi pula, jika masalah ini sampai tersebar, mau ditaruh di mana muka Huayu? Baiklah. Demi suami saya tahan ini. Uang ini kamu pegang dulu. Sisanya akan kuberikan nanti. Kesalahan yang kamu perbuat sendiri, tanggung sendiri. Uang ini kamu cicil setiap bulan. Ayah, saya tidak punya uang. Aku tidak peduli kamu punya uang atau tidak. Suamiku, lihat ini. Kita punya uang untuk membuka klinik sekarang. Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Tentu saja aku mendapatkannya berkat kecerdasan dan kepintaranku. Jadi, kamu keluar malam ini untuk urusan ini? Memangnya kamu pikir aku pergi untuk apa? Berkencan dengan babi bernama Mo Jianjun itu, aku tidak bodoh. Meninggalkan ketampananmu yang luar biasa ini, apakah aku akan memilih dia? Sayang, kamu takut aku meninggalkanmu? Ya, aku takut. Aku sangat takut.
Bodoh. Aku tidak akan meninggalkanmu. Tidak akan pernah. Baiklah. Aneh, kenapa tidak ada satu orang pun hari ini? Tidak apa-apa kalau tidak ada orang ya sudah. Pas kali kita bisa bermalas-malasan sebentar jalan-jalan. Lihat, Tang Hulu. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Adik kecil, bagaimana keadaanmu sekarang? Apa ada yang terluka karena jatuh? Kakak, bisakah kamu membawaku mencari dokter? Ibuku sekarat. Jangan panik, coba ceritakan kepada kakak ada apa. Ibuku sakit, hampir meninggal. Ayahku dan yang lainnya bahkan sudah membelikan peti mati. Tapi aku tidak mau ibu meninggal. Aku ingin mencari dokter untuk menyelamatkan ibu. Jangan menangis, kakak ini adalah dokter. Maukah kamu mengantar kakak untuk melihatnya? Saya bilang orangnya sudah meninggal. Kalian masih menunggu apa lagi? Cepat bantu angkat ke peti mati. Benar, ayo. Beberapa orang bantu angkat. Ayo. Jangan sentuh ibuku. Ibuku belum meninggal. Xiao Bao, anak baik. Ibu sudah pergi. Tidak, ibu belum pergi. Ibu pernah bilang tidak akan meninggalkan Xiao Bao. Ayo bantu angkat. Tunggu. Dia masih bisa diselamatkan. Apa yang kamu bicarakan? Omong kosong. Orangnya sudah meninggal. Bagaimana mungkin masih bisa diselamatkan? Benar, kamu pikir kamu siapa ya? Huatuo reinkarnasi, menghidupkan orang mati. Aduh, ayo pergi, jangan menghalangi pekerjaan kami. Saya sungguh bisa menyelamatkannya. Kalian tidak bisa begitu saja mengirim orang yang belum mati ke krematorium. Apa katamu? Kamu bisa menyelamatkan istriku? Ya, saya bisa. Dari mana datangnya gadis tidak tahu apa-apa ini? Berani bicara bohong di sini. Saya beritahu ya, cepat pergi atau kamu mau kami bertindak kasar padamu? Benar, dokter dari puskesmas sudah bilang, orang ini sudah pasti meninggal. Kamu bisa menghidupkan orang mati. Jangan-jangan kamu mau memeras uang ya? Betul, orangnya sudah meninggal. Kamu masih mau membuat arwah orang meninggal tidak tenang. Apa maksudmu sebenarnya? Cepat pergi. Berhenti. Hentikan. Aku menjamin istriku. Jika dia tidak bisa menyembuhkannya, lakukan apapun yang kalian mau padaku. Kau suaminya, tentu saja kau membelanya. Kalian suami istri bermain peran. Setan mana yang akan percaya? Jangan buang waktu bicara dengannya. Usir dia. Hentikan. Komandan Kompi, benar-benar Anda? Erguzi. Siap. Erguzi, apa kau percaya padaku? Meskipun aku tidak percaya siapapun, aku pasti percaya padamu, Komandan Kompi. Bagus. Percayalah kepadaku sekali ini. Biarkan istriku mengobati istrimu. Jika dia tidak bisa menyembuhkannya, aku akan mengorbankan nyawaku untukmu. Komandan Kompi, tolong jangan berkata begitu. Baik. Terima kasih, kakak ipar. Tidak. Kenapa kau melakukan ini? Diam. Jika Komandan Kompi yang menyelamatkan nyawaku saja tidak kupercayai, siapa lagi yang bisa kupercayai di dunia ini? Ada apa ini? Kenapa orang yang sudah mati bisa muntah darah? Kakak ipar, ini ada apa gerangan? Jangan terlalu khawatir, dia akan segera sadar. Wah. Istriku. Ibu. Istriku, kau sudah sadar sayang. Sudah sadar? Ini benar-benar ajaib. Gadis ini benar-benar Huatuo reinkarnasi. Tabib ilahi, cepat tolong periksa saya. Dada saya selalu terasa sesak. Apakah saya akan mati? Nona tabib ilahi, apakah Anda ada waktu sekarang? Bisakah Anda datang melihat ke rumah saya? Suami saya yang tak berguna. Berapapun harganya akan saya bayar. Jangan terburu-buru. Mari antri satu persatu. Hei semuanya, dengarkan saya. Jika Anda ingin berobat, besok datanglah ke klinik TCM Zuking di Jalan Chengxi. Dr. Mei praktek di sana setiap hari. Baik, bagus. Saya akan ke sana. Saya duluan. Kau lihat itu kan?
Si Mei Zuking ini jelas bukan orang yang bisa diremehkan. Lihatlah klinik itu, ramai orang datang dan pergi, dia mendapatkan uang sangat banyak setiap hari. Bagaimana dengan kita? Uang 1 juta rupiah dari ayahmu itu, kapan kau bisa melunasinya? Setiap kali memikirkan hal ini, saya ingin sekali menghancurkannya. Beraninya dia menjebak saya. Tunggu saja dan lihat. Saya tidak hanya akan memastikan kliniknya tidak bisa dibuka, saya juga akan membuatnya masuk penjara. Mei Zuking, keluar kau sekarang. Kalian siapa? Kenapa? Minggir, Mei Zuking. Ada apa kalian datang ke sini? Ada apa? Hari ini, aku akan tunjukkan pada semua orang bahwa kau, si dukun palsu ini, telah merenggut nyawa orang sembarangan. Beberapa hari yang lalu, istriku merasa sedikit tidak enak badan dan dia mengambil obat sesuai daftar yang kau berikan. Setelah memakannya, kondisinya menjadi seperti ini. Kau masih berani membuka klinik. Berapa banyak orang lagi yang ingin kau celakai? Benar sekali. Aku ini adik iparmu. Kau pura-pura tahu padahal tidak tahu. Kau bahkan menjadikan aku sebagai bahan percobaan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalian jangan sampai percaya padanya. Dia sama sekali tidak mengerti pengobatan. Dia memberikan kalian obat sembarangan. Itu bisa menyebabkan kematian. Mei Zuking, kau mencelakai istriku, membuatnya jadi seperti ini. Kalau hari ini kau tidak memberikan penjelasan yang jelas padaku, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Betul. Kalau bukan karena kita semua adalah keluarga, aku tidak akan pernah percaya padamu. Tapi tidak disangka, kau malah menjadikan aku bahan percobaan. Aku dengar-dengar, sudah ada beberapa orang yang memakan obat ini, muntah-muntah dan diare, sampai tidak bisa bangun dari tempat tidur loh. Kau sungguh karena memakan obatku, jadi seperti ini. Apa maksud ucapanmu ini? Kau mau lari dari tanggung jawab? Kau ini, Mei Zuking, kau yang membuatku jadi seperti ini. Kau masih tidak mau mengaku semuanya. Ayo cepat lihat, nilai dengan adil. Untung saja klinikmu ini baru buka pada hari pertama. Kita sudah bisa mengungkap wajah aslimu. Kalau tidak, entah berapa banyak orang lagi yang akan kau rugikan. Ini obatnya ku kembalikan. Cepat kembalikan uangku. Benar, aku tidak berani makan obat yang dia berikan. Siapa tahu malah bisa menyebabkan kematian. Bengkak kemerahan di pergelangan tanganmu ini sama sekali bukan disebabkan oleh minum obat. Apa yang kau lakukan? Bukti apa yang kau miliki untuk membuktikannya? Aku lihat kau hanya mencari alasan untuk lari dari semua tanggung jawab. Benar, semuanya jangan percaya padanya. Dia hanya tidak mau bertanggung jawab. Jika ini disebabkan oleh obat, pembengkakan alergi yang kemerahan seharusnya disertai gejala gatal dan nyeri. Namun kau tidak merasakannya. Jika tebakanku tidak salah, pembengkakan merah yang ada di pergelangan tanganmu pasti disebabkan oleh ramuan herbal yang terus-menerus kau gosokkan sendiri. Karena kalian menggosoknya terlalu keras, pergelangan tanganmu pasti masih berbau ramuan herbal, bukan? Jika kalian tidak percaya, mintalah dia mengulurkan tangannya dan ciumlah. Kalian datang ke klinikku pada saat baru buka untuk membuat kekacauan dan menuduhku ini. Intinya hanya ingin agar klinikku tidak bisa beroperasi, bukan? Apa kalian tahu, hanya dengan alasan ini saja aku bisa memanggil tim keamanan untuk menangkap kalian. Kau berani? Mengapa aku tidak berani? Tapi aku tidak ingin sial. Kalian sebaiknya segera pergi. Jika tidak, jangan salahkan aku kalau aku bersikap kasar. Masih berdiri saja, pergi sana. Mei Zuking, tunggu saja pembalasanku. Suamiku. Coba lihat berapa banyak uang yang kita dapat hari ini. Wah, banyak sekali. Aku akan segera bisa membelikanmu obat yang lebih efektif untuk kakimu. Dengan begitu, kakimu akan segera bisa berdiri. Suamiku, aku hebat kan? Tentu saja kamu hebat. Kalau begitu, berikan aku hadiah dong. Hah? Kamu mau hadiah apa? Cium aku. Aduh, jangan nakal. Ini masih siang bolong. Kenapa kalau siang? Tidak boleh berciuman kalau siang. Atau kamu maunya malam hari? Hei, serius nih. Aku kangen saat kamu inisiatif malam itu. Aduh, kamu. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Kenapa sih? Bagaimana kalau kamu yang inisiatif sekarang? Mau ya? Aduh. Dokter Mei, maaf, saya tidak melihat apa-apa. Yinju, ada apa?
Dr. May, Direktur Rumah Sakit Kangtai mengirim orang ke sini. Katanya ada seorang pasien yang ingin meminta Anda untuk datang memeriksanya. Baik, aku mengerti. Ya. Tunggu aku kembali ya. Oh. Halo Yinju. Aku mau tanya, apa yang terjadi? Kenapa Zuking belum juga kembali? Peralatan bedah yang disiapkan di Rumah Sakit Kangtai entah bagaimana rusak, sehingga operasi tidak dapat dilakukan. Pasien sekarang dalam kondisi kritis, dan keluarganya sedang membuat keributan dengan Dr. May. Dr. May, kemarin Anda berjanji kepada saya bahwa Anda pasti akan menyelamatkan suami saya. Kalau begitu, cepat lakukan operasinya. Jika terlambat, bisa gawat. Benar sekali, Dr. May. Anda harus segera masuk untuk persiapan. Sudah selama ini, kami benar-benar tidak bisa menunda lagi. Saya mohon maaf. Saat ini karena peralatan operasi ada sedikit masalah, mungkin hanya untuk sementara waktu operasi tidak dapat dilanjutkan. Tetapi, saya telah melaporkannya ke rumah sakit yang lebih tinggi di atas. Tidak bisa, suami saya saat ini sangat lemah. Rumah sakit yang lebih tinggi, jaraknya itu belasan kilometer dari sini. Bagaimana jika terjadi sesuatu di jalan? Ini harus bagaimana? Benar. Anda bilang bisa menyembuhkan abang saya. Sekarang Anda malah mengusir. Kami berdua pergi keluar. Apakah Anda sengaja ingin mencabut nyawa abang saya? Kalian tenanglah sedikit. Saat ini memang karena peralatan operasi bermasalah, tidak ada pilihan, itulah sebabnya. Kami tidak mau mendengarnya. Anda harus sembuhkan suami saya. Dia hanya kurang terampil dalam pengobatan, takut akan menyebabkan kematian, maka dari itu dia menyuruh kalian pergi. Apa yang kalian lakukan di sini? Keluar? Tentu saja Anda ingin mengusir kami karena Anda takut memikul tanggung jawab. Omong kosong apa yang kau katakan. Apa yang dikatakan istri saya benar, alasan pisau bedah bermasalah, dia hanya ingin menggunakan itu untuk mengelakkan diri dari tanggung jawab ini. Dia hanya ingin orang mati. Kalian sebaiknya melihat wajah aslinya. Benarkah itu? Tenanglah sedikit. Kalian para anggota keluarga, tenanglah sedikit. Kalian rumah sakit memang sengaja ingin menganggap remeh nyawa. Bukan? Sayang sekali aku masih begitu mempercayaimu. Kau hanya ingin melihat suamiku mati. Wanita jahat ini masih mau meniru orang lain jadi dokter. Menurutku kau ini hanya penipu. Dah, kalian semua tenanglah sedikit, tenanglah sedikit. Jika aku bisa menyelamatkan, aku pasti akan menyelamatkannya. Percayalah padaku. Kami tidak mau mendengarkan. Kalau kau tidak bisa menyelamatkan suamiku, aku akan membunuh kalian. Ikut dikubur bersamanya. Aku akan menghajar mati wanita jahat ini. Kalian tenang, jangan begini. Hentikan. Wahyu, kau tidak boleh pergi. Belum menyelamatkan suamiku, kau tidak boleh pergi kemanapun. jadikan suamimu yang cacat sebagai alasan. Aku Mau kabur? Tidak mungkin. Benar, si Mei, hari ini kau harus memberiku penjelasan. Kau harus menyelamatkan suamiku. Kakak, aku bilang kau pincang. Kenapa datang kemari dan membuat keributan? Aku sarankan kau cepat pulang. Jangan mempermalukan diri di sini. Betul, Mei Zuking. Kau tidak punya ilmu pengobatan. Kenapa berlagak jadi tabib hebat? Akan kulihat siapa yang berani. Aku lihat siapa yang berani. Kamu bisa berdiri. Jangan takut, serahkan masalah ini padaku untuk diurus. Kamu kembali saja dulu, biar aku yang mengurusnya. Mohon percayalah padaku. Aku punya cara agar Dr. May dapat membuktikan keahlian medisnya. Kakak, jangan berlagak hebat. Hanya kamu. Cara apa yang bisa membuktikannya? Benar, jangan sok jadi pahlawan di sini. Kalian cepat pergi dari sini. Betul, apa buktimu? Dengan ini, Ini, Bagaimana kamu bisa punya... pisau bedah seindah ini, jangankan di rumah sakit kota kecil kita, bahkan di rumah sakit provinsi, sulit sekali menemukan alat bedah sehalus ini. Ini. Sekarang alatnya sudah ada. Cepat suruh Dr. May melakukan operasi. Bagaimana jika operasinya gagal? Meskipun ada pisau bedah terbaik, apa gunanya? Bagaimana jika operatornya hanya pura-pura tahu dan malah membuat pasien meninggal? Benar, ini adalah nyawa seseorang. Kalian jangan sampai percaya padanya. Jika kalian benar-benar ingin menyelamatkan pasien, maka kalian hanya bisa mempercayaiku. Jika tidak, jika kita menunda lebih lama lagi, bahkan Dewa Agung Luo datang pun tidak akan ada gunanya.
Baik, aku bersedia percaya padamu sekali lagi. Siapkan operasi. Dokter Mei, bagaimana keadaan suami saya? Operasinya sangat berhasil. Asalkan dia beristirahat dengan baik, dia akan segera pulih. Dokter Mei, tadi itu semua kesalahan saya. Tolong maklumi tindakan kami yang kurang sopan. Dan maafkanlah ulah kami yang tidak masuk akal ini. Jangan seperti ini, cepat berdiri sekarang. Perasaan kalian, saya mengerti. Dr. Mei, Anda benar-benar seorang dokter yang berhati mulia dan berbakat. Suamiku, kamu hebat sekali. Bagaimana kamu bisa mendapatkan peralatan operasi selengkap itu dalam waktu sesingkat itu? Ada apa dengan tanganmu? Tidak apa-apa. Pisau bedah itu kamu yang membuatnya? Ya. Kamu luar biasa sekali. Ternyata kamu punya keahlian seperti ini juga. Dulu waktu sendirian di markas, aku membuatnya sambil coba-coba. Suamiku, terima kasih. Sungguh, kalau bukan karena kamu hari ini, aku pasti tidak akan bisa menyelamatkan pasien itu. Kita ini suami istri. Kalau bukan aku, siapa lagi yang akan membantumu? Bagus. Akhirnya kamu pulih dan bisa berdiri lagi. Mulai dari sekarang, ada aku di sisimu. Kamu tidak perlu takut apa-apa. Aku akan melindungimu. Aku tidak akan membiarkan kamu menghadapi semua ini sendirian lagi. Kenapa? Kamu menikah denganku, bahkan belum punya resepsi pernikahan yang layak. Aku harus memberimu pernikahan terlebih dahulu. Baru kita tidur sekamar. Selama kamu melakukan apa yang aku perintahkan, setelah ini berhasil, aku pasti akan memberimu setengahnya lagi. Tenang saja, selama uangnya ada, aku pasti akan memuaskanmu. Sudah selarut ini. Apa yang dilakukan Yinzu di sini? Kenapa bisa begini? Kenapa ada gejala keracunan? Kamu yakin obatnya tidak bermasalah? Aku memberikan obat ini sesuai dengan resepmu. Obat yang diberikan pasti tidak akan salah. Dasar kau pembunuh, bukankah kau bilang suamiku akan segera pulih? Kenapa sekarang dia masih tidak sadarkan diri? Dia ini cuma orang yang sembarangan merenggut nyawa. Dukun, dia menjadikan nyawa pasien kami sebagai bahan percobaan. Benar, kita tidak boleh membiarkannya lolos. Tangkap dia dan bawa ke kantor polisi. Bukan. Tenanglah sedikit. Dengarkan aku. Aku pasti bisa menyelamatkannya. Tolong tenanglah. Hentikan. Pikir kamu punya kemampuan luar biasa untuk membuka klinik. Sekarang ada nyawa yang terancam. Kau puas? Memang benar. Kamu mati sendiri. Kami tak peduli. Tapi kamu malah menyeret keluargamu. Kamu benar-benar membawa sial. Tepat. Kalau menurutku ya, usir saja mereka dari rumah kita. Kalau tidak, kita juga akan ikut-ikutan celaka. Benar, dia telah menyebabkan kematian. Dia harus dihukum setimpal. Kalian? Saya kenal kamu. Kamu adalah yang menjabat sebagai pemimpin itu. Baguslah kamu datang. Menantu perempuanmu telah mencelakai suami saya sampai seperti ini. Kamu harus memberikan penjelasan padaku. Kalau tidak, saya akan membuat keributan di kantormu. Aduh ya Tuhan, kamu tidak boleh bertindak tidak masuk akal seperti itu. Saya beritahu ya, penyebab kematian ini adalah wanita tidak tahu diri ini. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluargamu. Tapi dia kan tetap orang dari keluarga Anda. Kalau Anda memihaknya, lalu membisiki atasan, masalah ini selesai begitu saja. Semuanya, tenanglah. Masalah ini pasti akan saya tangani secara profesional. Jika dia benar-benar menyebabkan kematian, saya yang pertama akan menyerahkannya ke kantor polisi. Betul sekali.
Yang pantas disalahkan itu dia, tidak ada hubungannya sedikit pun dengan kita. Memangnya saya juga tidak berniat punya hubungan dengan kalian. Saya akan bertanggung jawab atas semua yang saya lakukan. Jika saya benar-benar tidak bisa menyelamatkannya, saya bersedia menanggung semua konsekuensinya. Namun kali ini, tolong percaya lagi kepada saya. Saya pasti bisa menyembuhkannya. Kamu masih mau mencelakai suami kami lagi? Tidak mungkin. Kami sekarang harus menyerahkan kamu, dukun yang menyebabkan kematian ini, ke kantor polisi, agar tidak ada lagi orang yang meninggal di tanganmu. Kalian. Semuanya, hentikan. Jangan takut, aku datang. Kau, kakimu sudah bisa berjalan. Kenapa? Aku sudah bisa berjalan, kau sangat kecewa. Perkataan macam apa itu? Ternyata kau sudah bisa berjalan. Jadi kau datang ke sini untuk pura-pura jadi pahlawan. Benar sekali, Dage. Kali ini masalah hidup dan mati. Kau pikir ini masih seperti yang terakhir. Dengan sedikit trik murahanmu itu, kau bisa mengelabui kami? Mo Huayu, aku sarankan kau, sebaiknya jangan jadi sorotan lagi. Bagaimana? Apakah sudah diketahui penyebabnya? Jika dugaanku tidak salah, ini seharusnya keracunan obat. Karena ini keracunan obat, jika resep obatnya tidak bermasalah, kita harus tanyakan peracik obatnya. Tuan Mudamo, kau tidak bisa memfitnahku. Aku meracik obat sesuai dengan resep Dr. Mei. Aku pasti tidak akan berbuat curang. Aku bilang kau berbuat curang. Kenapa kau gugup? Aku? Aku ingin bertanya, apakah ampas obat yang digunakan suamimu masih tersisa? Ada. Masih ada ampas obat ramuan terakhir, di dalam kantong obat. Aku belum sempat membuangnya. Lalu. Kalau begitu, tolong kau, suruh seseorang segera kembali mengambilnya. Sebentar lagi, kita akan tahu setelah memeriksanya. Mengapa ada ramuan herba Suan Fuhua? Ini. Saya tidak tahu soal ini. Resep obat yang Anda tulis. Itulah yang saya ambilkan. Anda berbohong. Dalam resep yang saya tulis, sama sekali tidak ada herba Suan Fuhua. Malam itu, saya melihat Anda bergerak sembunyi-sembunyi keluar dari halaman. Saya sudah merasa ada yang tidak beres. Katakan, mengapa Anda melakukan ini? Apakah ada orang yang menyuruh Anda? Saya dizalimi. Tuan Mudamo, Dr. Mei, kalian berdua, suami istri, saling mendukung untuk memfitnah orang seperti ini? Benar, kakak ipar. Perkataan ini semua, kalian berdua yang mengatakannya. Bukti apa yang ada yang dapat membuktikan bahwa Yinju salah mengambil obat? Tepat sekali. Mungkin saja kalian suami istri, untuk menghindari tanggung jawab, sengaja berakting, dan mencari kambing hitam. Benar sekali, kamu takut istrimu menanggung tanggung jawab. Jadi kamu sengaja mengarahkan tuduhan itu ke orang lain. Anak muda, kamu jahat sekali. Apakah ini fitnah atau pengalihan tanggung jawab? Semuanya akan segera terungkap. Benar, kami selalu menyimpan salinan resep obat kami yang kami berikan. Selama saya bisa menunjukkan salinan resepnya, kita bisa tahu apakah saya benar-benar menulis herba Suan Fuhua atau tidak. Tidak mungkin. Kenapa bisa jadi seperti ini? Bukti sudah di depan mata. Anda sudah tidak bisa berkata-kata lagi, kan? Herba Suan Fuhua memang Anda yang memasukkannya. Tidak mungkin. Aku sungguh-sungguh tidak menulisnya. Aku tidak. Jangan panik dulu. Aku percaya penuh padamu. Kebenarannya sudah terungkap. Tidak peduli bagaimana kau membela diri. Kau tidak akan bisa lari dari fakta bahwa kau menyebabkan kematian. Apalagi yang bisa kau katakan? Katakan, jika kau mati seorang diri, itu tidak masalah. Tapi kau juga menyeret keluargamu ke dalam kesulitan. Kau ini benar-benar pembawa sial. Aduh suamiku, keluargamu kita. Dosa apa yang telah kita perbuat ini? Kau wanita yang kejam. Semuanya karena ulahmu. Semuanya karena ulahmu yang menyebabkan kematian suamiku. Dia harus membayar nyawa dengan nyawa. Benar sekali, bayar nyawa, harus bayar nyawa. Hei, tunggu sebentar. Untuk mengatakan istriku menyebabkan kematian, masih terlalu dini. Kakak, situasinya sudah sejauh ini. Kau masih melindungi wanita ini. Jangan melebih-lebihkan dirimu. Kau tidak tahu bahwa tulisan tangan itu bisa dipalsukan. Jadi maksudmu, seseorang memalsukan tulisan tangannya untuk menjebak dirinya. Kakak, jangan bicara sembarangan tanpa bukti. Kau harus bertanggung jawab.
Hanya perlu mencari ahli analisis tulisan tangan untuk memeriksanya, maka kebenaran akan terungkap. Kau mengatakannya dengan enteng mencari ahli tulisan tangan. Siapa yang sudi mempedulikan dirimu? Aku setuju. Ada seseorang di militer, seorang ahli analisis tulisan tangan yang sangat dihormati. Aku akan mengirimkan resep ini kepadanya. 3 hari setelahnya hasilnya akan keluar. Saat itu kebenaran akan terungkap. Aduh suamiku, bagaimana bisa Bapak juga melakukan hal ini? Diam. Aku melakukannya bukan demi mereka. Aku melakukannya demi keluargamu. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun merusak reputasi keluargamu kita. Suamiku, penampilanmu tadi benar-benar keren sekali. Jujur saja, aku hari ini benar-benar terharu. Kamu adalah istriku, sudah kubilang. Setelah ini kamu tidak akan menghadapinya sendirian. Kalau begitu, sekarang aku boleh menggunakan beberapa hakku sebagai istri dong. Hak apa itu? Menurutmu? Ini sudah sangat malam. Istirahatlah lebih awal. Memang sudah sangat malam, mari kita istirahat. Aku akan coba tidur sebentar saja di kursi hari ini. Kalau begitu, bagaimana bisa nyaman di kursi? Tidurlah saja di ranjang. Sini, biar ku bantu lepaskan pakaianmu ya. Tidak perlu, aku bisa sendiri. Astaga, biar ku bantu ya. Hei, kamu meraba apa? Aku bisa kok. Aduh, kenapa kalian datang? Kami ada urusan sedikit yang ingin dibicarakan dengan ayah. Tidak bisa, Tuan tua sedang sakit dan perlu istirahat total sekarang. Dia tidak akan menemui siapapun. Kenapa tiba-tiba sakit? Kemarin beliau baik-baik saja loh. Semua orang bisa saja jatuh sakit. Kenapa harus dilebih-lebihkan begitu? Ayah, mertua sakit. Kalau begitu, biar kami masuk dan menjenguk beliau. Berhenti. Sudah kubilang, Tuan tua perlu istirahat total. Tidak ada seorang pun diizinkan masuk. Bagaimana ini? Aku ini putranya. Bahkan untuk menjenguk ayah sendiri saja tidak boleh. Dutch, bukan tidak boleh, tapi tidak pantas. Jika ayah sakitnya memburuk, siapa yang bisa menanggung tanggung jawab itu? Betul sekali, Dage. Tunggu sampai kondisi ayah membaik, tentu saja kalian akan diizinkan untuk menemuinya. Baik, aku tidak masuk tidak masalah. Tapi Zuing boleh masuk kan? Dia seorang dokter, biarkan dia masuk untuk memeriksa ayah. Tidak boleh, dia masuk. Semua orang tahu dia hampir membuat orang meninggal akibat malapraktik yang dia lakukan. Kau menyuruhnya memeriksa tuan tua. Kau ingin mencelakai ayahmu ya? Benar, dia sama sekali tidak mengerti ilmu medis sungguh. Jika dia salah diagnosis dan salah memberi obat, bukankah ayah akan makin berbahaya? Betul, membiarkan dia masuk untuk memeriksa ayah mertua. Sebenarnya apa niat kalian? Kalian bersikeras tidak membiarkan kami masuk. Mungkinkah ada sesuatu yang kalian sembunyikan? Mungkinkah ayah mertua tidak hanya sekadar sakit? Mungkinkah ayah mertua tidak hanya sakit? Apa maksudmu dengan ucapan itu? Maksudmu, aku bisa mencelakai suamiku sendiri? Benar, kau berani memfitnah ibuku. Apa sebenarnya niatmu? Menurutku, kalian yang bersikeras ingin masuk, justru ada hal yang mencurigakan ya. Mungkin kalian ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mencelakai ayah mertua. Dengan begitu, kau bisa merebut harta keluarga. Baiklah, karena kalian bersikeras tidak mengizinkan kami masuk, maka tidak ada gunanya aku tinggal di sini. Hanya saja nanti jangan salahkan aku jika kau anggap aku menantu yang tidak berbakti, ya. Sudah, cepatlah kembali ya. Tuan besar perlu beristirahat total. Pergi sana. Masalah ini terlalu aneh. Padahal kemarin masih baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba hari ini sakit? Ibumu bahkan berusaha sekuat tenaga menghalangi kita agar tidak masuk dan tidak mengizinkan membawanya ke rumah sakit. Pasti ada sesuatu yang aneh di balik ini. Bagaimana kalau kita besok cari cara untuk masuk dan melihatnya? Bu, kenapa ibu masih sempat minum teh? Mei Zuking dan Mo Huayu sudah curiga tentang penyakit ayah. Kalau seandainya... Apa yang perlu ditakutkan, meskipun dia tahu, memangnya kenapa? Dia punya bukti? Tapi kalau seandainya ayahku benar-benar diselamatkan oleh wanita jalang itu, ayah akan mengungkapkan kebenaran apa kita masih bisa selamat nanti. Dia tidak akan pernah bisa bangun.
Tuan tua, mengapa kau begitu tega? Mengapa kau meninggalkanku begitu saja? Mengapa kau begitu tega? Jika kau meninggalkanku, bagaimana aku bisa hidup, Tuan tua? Ayah. Apa yang kalian lakukan di sini? Saat Tuan tua sakit sebelumnya, kalian berdua bahkan tidak repot-repot melihatnya, sekarang malah datang berlaga anak berbakti. Kalian, pergi. Hei kalian, Kami, ada apa dengan kami? Ayah sudah sakit begitu lama. Hanya aku dan istriku yang selalu merawatnya. Di mana kalian semua? Aku bahkan telah secara pribadi memohon pada kalian agar kalian datang menemui ayah. Tapi kalian menolak datang apapun alasannya. Sekarang datang untuk apa? Hah? Benar. Menurutku kalian, hanya karena melihat ayah telah tiada, maka buru-buru datang untuk berpura-pura menjadi anak berbakti, ingin membagi harta warisan. kalian semua ini penipu yang memutarbalikan fakta. Jelas-jelas kalianlah yang tidak mengizinkan kami masuk untuk menemui ayah mertua, sekarang malah membalikan tuduhan mengatakan bahwa kami tidak berbakti. Aduh, demi Tuhan. Mana mungkin aku tidak membiarkan kalian datang menemui tuan tua. Aku justru menangis berlutut dan memohon kepada kalian. Tapi kalian bilang sudah berpisah rumah. Dan hidup atau mati tuan tua tidak ada hubungannya dengan kalian. Kalian bersikeras tidak mau mengurusnya. Tuan tua, cepat buka mata dan lihatlah anakmu yang tidak berbakti ini dan menantu ini. Bagaimana dia menindasku. Apa kita ini tidak berbakti? Kalau begitu biarkan ayah yang mengatakannya. Sepertinya kamu sudah gila ya. Ayah sudah meninggal, bagaimana lagi dia bisa bicara? Benar, sepertinya dia memang sudah tidak waras. Mei Zuking, dasar pembawa sial, pergi dari sini. Apa kamu benar-benar berpikir Tuan Besar bisa bangkit dari kematian dan bahkan bisa berbicara? Bukan bangkit dari kematian, tetapi dia sama sekali belum meninggal. Zuking, apa yang kau katakan itu benar? Percayalah padaku, jelas tidak ada masalah. Aku bisa menyelamatkannya. Mei Zuking, kau benar-benar berpikir kau adalah Huatua masa kini. Cepat, telepon rumah sakit jiwa. Bawa wanita gila ini dan kurung dia. Benar, berani-beraninya dia menyebarkan omong kosong di sini. Pelajaran dari membunuh orang terakhir kali, begitu cepat kau melupakannya. Menurutku, kita harus menyuruh seseorang segera mengusirnya, agar dia tidak mengoceh di sini. Keluar? Kau harus keluar. Aku akan melihat siapa yang berani menyentuhnya. Kakak, kau pikir kau bisa melindunginya? Aku sarankan ini padamu. Jangan memaksakan diri. Nyah. Masalahnya tidak seperti itu. Jangan dengarkan semua omong kosongnya. Hentikan. Jika kalian tidak merasa bersalah, mengapa kalian tidak berani membiarkanku mencoba? Membiarkanmu mencoba, mimpi saja. Aku tidak akan membiarkan tuan tua, bahkan saat meninggal tidak mendapatkan ketenangan, dan harus menjadi bahan percobaan si pembawa sial sepertimu ini. Betul. Para ahli dari rumah sakit besar sudah datang, dan mereka mengonfirmasi ayah sudah meninggal. Kau malah mengatakan dia belum mati. Apa niatmu yang sebenarnya? Apa rencanamu? Mungkin saja, dia hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk berbuat curang, lalu membalikan fakta dan menuduh bahwa kamilah yang membunuh ayah. Aku bisa menjaminnya dengan nyawaku. Jika aku tidak bisa menyelamatkan ayah mertua, aku akan ikut dikuburkan bersamanya. Jika aku tidak bisa menyelamatkan ayah mertua, aku akan mati bersamanya. Memangnya nyawamu berharga berapa? Kau mau mati bersamanya? Ayah juga belum tentu mau. Hanya kau. Memangnya kau pantas? Kalau begitu tambahkan juga nyawaku. Suamiku. Kalian sudah berulang kali menghalangiku untuk menyelamatkan orang. Mungkinkah kalian menyembunyikan sesuatu? Mo Jianjun, aku menjaminnya dengan nyawaku. Jika aku mati, bukankah kau juga akan mencapai tujuanmu? Baik, aku akan membiarkan kalian mencobanya. Waktunya dibatasi setengah jam. Jika kalian tidak bisa menyelamatkan ayah, kalian harus mati bersamanya. Baik, sudah pasti.
Semua melihat, bukan? Hanya mereka berdua. Saling mendukung, tidak hanya memfitnahku, tetapi juga menyebabkan ayah tidak bisa beristirahat dengan tenang bahkan saat beliau meninggal. Mereka pantas mati. Tidak mungkin. Kenapa tidak ada reaksi? Hari ini, kalian harus mati bersama ayahku. Tidak mungkin. Kita tunggu sebentar lagi, mungkin obatnya belum bekerja. Cukup, kau masih berani mengelak, jelas-jelas hanya dukun biasa. Masih menyombongkan diri sebagai dewa pengobatan yang luar biasa. Kau memang harus mati. Sampai saat ini, apa lagi yang bisa kau katakan? Ayo, tangkap mereka. Hentikan. Berhenti. Tidak. Jangan. Ayah, kau sudah bangun. Akhirnya kau sadar juga. Aku sangat khawatir. Dasar kau anak kurang ajar. Suamiku, tenanglah sedikit. Bagaimana kau bisa memukul putra kita? Ayah, apa yang sedang kau lakukan? Kau masih belum tahu. Laporan analisis tulisan tangan sudah keluar. Resepnya diubah oleh anak kurang ajar ini. Dia takut aku akan membongkar semuanya. Lalu dia memberiku obat. Berniat untuk membunuhku. Kau benar-benar anak kurang ajar, tega melakukan ini kepada ayah kandungmu sendiri. Ternyata kau. Ayah, aku hanya sesaat dikuasai kegelapan. Tolong ampuni aku kali ini. Ayah, aku ini putra kandungmu. Pergi kau. Kau bukan putraku. Ayah, apa yang ayah katakan? Dia bukan anak kandungku. Kau adalah hasil perselingkuhan ibumu dengan pria liar di luar sana. Tidak. Kenapa bisa begini? Kenapa aku bisa? Ibu, sebenarnya apa yang terjadi? Katakan padaku. Ini tidak benar, tidak benar. Tidak. Bukan, Tuan. Jangan dengarkan apa yang mereka katakan. Jianjun adalah anak kandungmu. Dasar wanita jalan. Enyah kau dari sini. Ibu. Ayah, sebenarnya ada apa ini? Dulu, aku dan ibumu saling mencintai. Tapi karena perintah orang tua, aku menikahi wanita lain. Ibumu meninggal karena kesulitan melahirkan. Aku pun membawamu kembali ke keluargamu. Tapi dia, untuk membalas dendam padaku, berselingkuh dengan pria lain dan melahirkan anak haram ini. Karena aku merasa bersalah padanya lebih dulu. Jadi, aku membesarkan anak ini seolah anakku sendiri. Tidak kusangka, dia dan ibunya ternyata... Semua ini. Kau yang memaksaku. Kau selalu mengatakan memperlakukan Jianjun seperti anak kandung. Tapi, selama bertahun-tahun ini, kau selalu memikirkan anak dari wanita jalang itu. Sudah bertahun-tahun, kau masih saja memikirkan wanita jalang itu. Pantas saja kau begitu kejam pada Mo Huayu. Ternyata kau sama sekali bukan ibu kandungnya. Melihat tahun-tahun ini, demi pernikahan kita, aku tidak akan memanggil polisi. Kalian berdua, ibu dan anak, segera pergi dari keluarga Mo. Mulai saat ini, kalian bukan lagi bagian dari keluarga Mo. Kau akan kubunuh kau. Tidak begitu, bukan seperti itu. Semua ini gara-gara kau, dasar jalang. Kau tidak membiarkan kami berdua hidup tenang. Aku juga akan membuatmu mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, ini tidak seharusnya terjadi. Mama, satu tusukan ini, utang budi pengasuhanmu kepadaku. Sudah lunas. Kalian, bawa mereka semua keluar. Tidak, lepaskan aku. Kau tidak boleh kenapa-kenapa. Aku pasti akan mencari cara untuk menyelamatkanmu. Kau harus bertahan. Cepat, cepat ambilkan aku kain kasa dan kotak P3K. Cepat. Bagaimana jika darahnya tidak berhenti? Jangan menangis. Aku tidak tega. Kau tidak boleh meninggalkanku. Kau tidak boleh mati. Baiklah. Wahyu. Bodoh. Untungnya operasinya berhasil. Kalau tidak, apa yang akan kamu lakukan? Kalau begitu, aku akan terus mengganggumu di kehidupan berikutnya.
Suamiku, kamu sudah bangun. Kalau aku tidak bangun sekarang, entah bagaimana kamu akan memakiku. Bagus kalau kamu tahu. Maaf sudah membuatmu khawatir. Aku hanya ingin kamu sembuh. Tunggu sampai aku pulih. Kita akan menikah. Apakah aku terlihat cantik? Sangat cantik. Tapi pengantin wanita lainnya menikah. Mereka semua memakai warna merah. Kenapa kamu memakai warna putih? Di tempat kami, pengantin wanita menikah harus mengenakan gaun pengantin. Tempatmu? Huayu, jika seandainya suatu hari nanti kamu mendapati aku menghilang, apa yang akan kamu lakukan? Mengapa kamu tiba-tiba mengatakan hal seperti itu? Jika aku mengatakan aku bukan berasal dari era ini dan bukan juga dari sini, apa kamu akan percaya? Zuking, apakah terjadi sesuatu? Sayang, aku hanya menggodamu. Mulai sekarang, kamu tidak boleh bercanda seperti ini. Kita sudah berjanji, kita akan bersama selamanya. Bersama selamanya. Wahyu, aku juga berharap kita tidak akan pernah berpisah. Ayo pengantin pria dan wanita, cepat berdiri di posisi, kita akan berfoto. Cantik sekali. Yang utama, istriku yang cantik. Aku sadar kamu makin pandai merayu ya. Hari ini giliran aku yang masakan makanan enak untukmu. Kamu bisa masak? Lihat saja nanti. Makanannya sudah siap. Zuking, makanannya sudah matang. Zuking. 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 Dokter Mei, Anda sudah sadar? Saya ada di mana? Ini di kamar rawat inap rumah sakit. Saya ingat tadi saya sedang melakukan operasi. Mengapa? Dokter Mei, apakah Anda lupa? Hari itu Anda melakukan 8 operasi, lalu pingsan karena terlalu lelah, dan sudah 2 hari tidak sadarkan diri. Saya akan panggil Kepala Zhang ke sini. Mengapa saya memiliki ingatan aneh seperti ini? Apakah ini mimpi saat saya sedang koma? Hai, halo. Apa Anda pernah melihat dia? Ambil satu ini. Halo. Apa Anda pernah melihat dia? Terima kasih banyak. Zuking, sebenarnya kamu ini ada di mana? Tersenyumlah.
Wahyu, jika. Maksudku jika suatu hari kamu mendapati aku menghilang, apa yang akan kamu lakukan? Mengapa kamu tiba-tiba berkata seperti itu? Jika kukatakan aku tidak berasal dari era ini dan bukan milik tempat ini, apa kamu percaya? Zuking, apa semua ini benar-benar terjadi? Kamu bukan milik tempat ini. Kamu kembali ke duniamu. Kenapa? Pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Zuking, Wahyu, kamu sudah mencarinya selama bertahun-tahun. Saatnya merelakannya kan? Apa kamu benar-benar berniat mencarinya seumur hidupmu? berapapun lama aku mencari, aku harus menemukannya. Mungkin saja dia sudah meninggal. Tidak. Itu tidak mungkin. Aku bisa merasakannya. Dia hanya pergi sebentar. Dia pasti akan kembali. Zuking, meskipun aku harus mencarimu seumur hidup, menunggumu seumur hidup, aku akan melakukannya dengan hati yang rela. Zuking, Hah, Dr. May, penyakit anehmu ini belum sembuh juga, ya? Sejak aku bangun dari koma itu, setiap kali melihat kata Yu hujan, air mataku akan mengalir tak terkendali. Kamu pernah bilang, kamu memimpikan hal-hal aneh. Apakah itu ada hubungannya dengan ini? Aku juga tidak tahu. Kenapa aku selalu merasa seolah-olah aku melupakan sesuatu yang penting. Mama, kita akan pergi kemana malam ini? Hari ini kita akan pergi ke penginapan lokal yang bernama Rumah Leluhur Keluarga Mo. Mama, aku suka tempat ini. Bagaimana kalau kita mulai sekarang, kita berlibur ke sini setahun sekali ya? Tentu saja boleh. See you. Kamu ini sudah tahu punya masalah itu, masih saja menggunakan nama itu untuk anak kita. Ayo pergi. Sayang, ada apa? Entah mengapa tadi, dadaku tiba-tiba terasa sakit. Kalau begitu kita pulang dan istirahat saja dulu. Kita datang lagi di lain kali. Aku tidak apa-apa, ayo kita masuk. Jangan sampai anak kita kehilangan semangat. Tuan dan Nyonya sudah datang. Silakan masuk. Ayo. Ayo masuk. Ini kamar Tuan Mudamu. Tuan Mudamu ini sungguh sangat setia. Dengar-dengar dia mencari istrinya sepanjang hidupnya, menunggu sepanjang hayatnya, dan akhirnya meninggal dalam kesedihan di usia muda. Ada apa denganku? Mengapa melihat hal-hal ini membuatku merasa sakit hati dan sedih? Sepanjang hidup ini, asalkan kau tidak meninggalkanku, aku bersumpah akan selalu berbuat baik padamu.
sekali. Utamanya karena istriku cantik. Aku sadar kau semakin pandai merayuku. Aku ingat sekarang, aku yang lupa, maafkan aku. Maafkan aku, Huayu. Tuan Mudamo ini sangat mencintai seseorang. Kudengar dia mencari istrinya, mencarinya seumur hidup, menunggunya seumur hidup. Ia meninggal dalam kesedihan, meninggal di usia muda. Maafkan aku. Huayu, maafkan aku. Zuking, aku berharap suatu hari kau bisa melihat surat-surat ini. Aku berdoa kepada Tuhan agar Dia mengizinkanmu kembali padaku. Zuking, aku sangat mencintaimu.